Semakin tumbuh dewasa, semakin tidak mudah untuk mematuhi dan mengikuti instruksi dan kebijaksanaan. Kami menyerap dari rekan-rekan dan orang tua kami, apalagi yang kami dapatkan dari masyarakat kami. Beberapa tips membekali kita untuk menghadapi situasi yang berbeda dalam hidup. Tetapi, ada juga yang justru mencuci otak kita supaya berpikir pada status quo. Kita telah sampai pada suatu umur yang kita mendapatkan mandat penuh atas keputusan dan konsekuensi dari tindakan kita sebelumnya. Kemudian, kita berada di bawah payung masyarakat luas. Dalam video hari ini, kita akan melihat beberapa kebohongan terbesar yang masyarakat ingin Anda mempercayainya. 11. Penampilan tidak penting. Penampilan tidak masalah. Kita semua pernah mendengar ungkapan ini setidaknya sekali dalam hidup kita. Dan di satu sisi, itu membawa sedikit kenyamanan ke dalam hidup kita untuk berpikir bahwa kita bisa lolos dengan terlihat lusuh dan biasa saja. Saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa kita adalah manusia. Itu berarti bahwa kita adalah 90% makhluk visual. Kami jatuh cinta dengan cepat. Cinta dengan apa yang kami lihat sebelumnya. Kita pernah merasakan atau mengalami perasaan sekunder kapan terakhir kali kepribadian atau kebaikan hati seseorang membuat kita jatuh cinta. Hal pertama yang Anda perhatikan tentang mereka. Anda mungkin menyukai warna rambut seseorang, atau mungkin kagum dengan warna mata seseorang, terutama dengan memilih pasangan. Romantis. Penampilan menjadi sangat penting. Ciri-ciri lainnya adalah hal-hal yang akan kita pelajari nanti. Anda harus selalu memastikan bahwa Anda memberikan kesan pertama yang menarik dengan menonjolkan kelebihan Anda, yang paling menonjol dan tidak malas untuk merias wajah Anda. Jika Anda merasa ingin lebih berpetualang dengan penampilan Anda, juga jangan pernah lupa bahwa meskipun penampilan bukanlah segalanya, penampilan tetaplah penting. 10. Cinta itu tanpa usaha. Cinta ibarat uang. Cinta tidak pernah tumbuh di pohon. Jadi apa yang membuat Anda berpikir bahwa cinta dalam pernikahan Anda harus datang dengan mudah? Mungkin karena selama ini Anda dikondisikan untuk percaya bahwa cinta itu mudah. Sayangnya cinta itu mudah hanyalah sebuah mantra yang tidak lain hanya kebohongan yang terang-terangan. Cinta butuh kerja. Anda perlu bekerja setiap hari untuk membuatnya nyata atau yang lain. Hubungan Anda ditakdirkan untuk gagal jika tidak melihat perbedaan terbesar antara nafsu dan kebahagiaan abadi. Cinta itu buta adalah simbol terburuk. Anda bisa mencintai bagian cantik tentang orang lain, sedangkan cinta sejati, Anda bisa mencintai yang jeleknya juga. Sedikit. Seperti amarah saat berdebat atau menjauhkan diri. Karena masalah pribadi untuk mengatakan, tapi cinta sejati paling tidak pun adalah roller coaster, penuh tantangan emosi dan pengorbanan. Jika Anda ingin menikmati kebahagiaan abadi, setelah begitu sering memimpikannya, maka Anda harus rela bekerja untuknya. Anda harus bersedia untuk mencintai bahkan ketika sulit untuk menunjukkannya. Bukan hanya kata klise I love you atau aku mencintaimu, tapi juga harus siap mengerjakannya. Secara teratur meningkatkan diri Anda dan keterampilan komunikasi Anda kepada pasangan Anda. Itulah satu-satunya cara agar Anda dapat yakin bahwa Anda menemukan sesuatu yang layak untuk dijalani. 9. Rumah adalah aset. Rumah bukanlah aset. Satu hal yang harus Anda ketahui ketika berencana membeli rumah, Anda tidak sedang berinvestasi. Tak lama, itu akan berubah menjadi kewajiban harian, tergantung pada bagaimana Anda membelinya. Pada kenyataannya, sebuah rumah tidak meningkatkan nilai atau menghasilkan uang untuk Anda, kecuali jika rumah itu untuk disewakan. Banyak bank telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menciptakan kesepakatan yang menguntungkan untuk mereka yang berharap bisa membeli atau membangun rumah mereka sendiri. Kebohongan terbesar di masyarakat telah memberitahu kami bahwa memiliki rumah kami sendiri, kami akan terbebas dari biaya bulanan untuk menyewa. Salah satu kebenarannya adalah bahwa dalam jangka panjang, kita harus mengeluarkan uang untuk membangun dan memelihara rumah. Jadi Anda bisa membayangkan betapa rumah kita sangat lapar akan uang perawatan. Kita harus cerdas ketika membuat keputusan keuangan besar seperti itu, karena pada akhirnya, kita harus menemukan cara untuk hidup nyaman dan masih menyalurkan cukup uang untuk investasi tanpa terjebak dalam gelembung hutang. 8. Pria tidak boleh menunjukkan emosi, dan pria yang emosional itu lemah. Laki-laki dipandang sebagai pilar masyarakat dan diharapkan berani setiap saat. Masyarakat telah membuat kami percaya bahwa menunjukkan tanda-tanda emosi merupakan indikasi kelemahan.
Apakah Anda setuju dengan hipotesis ini? Dalam setiap contoh bahwa seorang pria terlihat menangis atau bahkan mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, banyak orang akan mengutuk dan bahkan menganggap pria ini sebagai aib bagi masyarakat. Ini telah menyebabkan banyak pria memendam perasaan mereka yang terdalam, yang mungkin menyebabkan mereka kesulitan besar di masa depan. Penelitian membuktikan bahwa banyak pria menderita depresi karena apa yang disebut harapan gender ini. Seharusnya jelas bagi semua orang sekarang bahwa kebebasan berekspresi tidak terbatas pada pria, dan mereka juga bebas untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara apapun yang mereka rasa nyaman dalam hubungan. Contohnya kelompok Chicago Bears adalah struktur simbiosis yang tepat dan setiap anggota berhak untuk berbagi perasaan mereka. Tidak ada yang kuat dalam suatu hubungan kecuali jika Anda bersiap untuk perang, karena tidak ada yang mau mengalah dan mengerti satu sama lain. Hanya mementingkan kekuatan saja. Padahal, Anda dapat menyimpan kekuatan dan energi Anda untuk hal-hal yang lebih baik. 7. Keberuntungan sama dengan kesuksesan. Mari menjelajah keingatan Anda. Berapa banyak nama orang sukses yang bisa Anda sebutkan? Saya yakin Anda tidak bisa menyebutkan siapa saja yang kebetulan kesandung pada keberuntungan yang mendorong mereka untuk sukses. Bahan sukses adalah kombinasi dari kerja keras, ketekunan, dan kedisiplinan. Sayangnya, keberuntungan tidak pernah menjadi bagian dari bahan-bahan itu. Kisah nama-nama besar yang terkait dengan kesuksesan, seperti Warren Buffett, Elon Musk, dan Bill Gates, hanya untuk beberapa nama kunci. Saya percaya bahwa orang-orang yang begitu percaya pada keberuntungan telah dicuci otaknya untuk berasumsi demikian. Jadi tidak heran, banyak orang menghabiskan sebagian dari pendapatan mereka untuk membeli lotre atau tiket undian, berharap suatu hari mereka menang dan keluar dari kemiskinan. Luangkan waktu sejenak dan mari kita cermati biografi orang-orang menjadi sukses. Dan perhatikan ketika mereka mulai bekerja menuju bisnis pertama mereka dan tujuan mereka untuk memenangkan bisnis yang telah mereka mulai, hingga bisnis itu booming dan berubah menjadi sesuatu. 6. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Oke, satu lagi kebohongan terbesar yang diumpankan kepada kita adalah bahwa kita bisa menjadi apa saja yang kita ingin terjadi dalam hidup ini. Yang benar adalah bahwa kita tidak bisa berbakat dalam segala hal, dan kita harus menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya, yang lebih spesifik. Jika tidak, kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kemanapun angin bertiup selama sisa hidup kita. Apakah Anda percaya Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan tanpa perlu fokus, waktu, uang, dan energi Anda untuk itu? Kesempurnaan membutuhkan waktu seumur hidup. Oleh karena itu, mustahil untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Jika Anda mencobanya, maka satupun pekerjaan Anda tidak akan mencapai tahap ahli atau expert. Apa yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, apa pentingnya mengetahui segalanya, jika Anda bahkan tidak expert atau ahli di salah satu bidang tersebut? 5. Soulmate atau belahan jiwa. Ini konsep jiwa, Bung, berasal dari Yunani kuno, di mana mereka percaya bahwa setiap individu ditakdirkan untuk memiliki seseorang, yang mana orang itu akan sinkron dengan sempurna. Cerita di balik ini datang dari seorang pelawak yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang dimutilasi menjadi dua bagian, dua tangan dan dua kepala sebelumnya. Zeus membagi kami menjadi dua bagian yang ditakdirkan untuk saling menemukan dan hidup bersama selamanya. Cerita rakyat ini, bagaimanapun, gagal menjawab beberapa pertanyaan mendesak seperti bagaimana jika jodoh Anda ditemukan orang lain sebelum Anda mengenalnya? Bagaimana jika Anda tidak menikah selamanya? Maka terlihat dari sudut pandang ini menimbulkan banyak celah dalam konsep soulmate. Bagaimana bisa Anda menyerahkan jodoh Anda kepada teori yang kredibilitasnya amat lemah? Jadi ketika mencari pasangan hidup Anda, tolong abaikan kebohongan yang telah diberikan oleh masyarakat umum kepada kita selama bertahun-tahun. 4. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Anda mungkin telah mendengar spekulasi bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Tetapi, apakah benar-benar masyarakat itu tidak ingin Anda menghasilkan untuk diri Anda sendiri sebuah kemerdekaan finansial tersebut dan merebut kedaulatan yang bisa Anda miliki untuk kekuasaan mereka sendiri? Jadi, taktik terbaik untuk mengaturnya adalah dengan melabeli uang dengan citra yang buruk. Jujur saja,
Apakah Anda benar-benar percaya bahwa orang kaya menjual jiwanya untuk menjadi kaya? Uang sama sekali tidak kenal jahat dan baik, dan merupakan kebutuhan untuk operasi cairan di hampir semua aspek kehidupan. Kecuali Anda tinggal di hutan. Anda harus menghabiskan fauna dan flora untuk memfasilitasi sebagian besar kegiatan sehari-hari Anda. Satu-satunya alasan uang selalu ada di benak Anda adalah karena Anda membutuhkannya untuk menopang kebutuhan Anda yang tak ada habisnya. Anda harus duduk sejenak untuk memikirkan perspektif Anda tentang uang dan mengubahnya. Bebaskan diri Anda dari kebohongan masyarakat yang telah memberi Anda makanan ini. Ups, maksud saya racun ini. 3. Semakin besar gaji, semakin sukses. Anda akan menjadi masyarakat yang membuat kami percaya bahwa gaji yang lebih besar adalah jaminan untuk hidup lebih sukses. Tetapi dalam kenyataannya, kadang-kadang orang yang menerima upah minimum ternyata menjadi lebih sukses daripada mereka yang menerima gaji besar yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Tidak masalah. Tetapi mengikat kebahagiaan Anda pada nominal saldo bank Anda itu tidak masuk akal. Kebahagiaan tidak dapat dibeli, dan memiliki banyak uang di akun bank Anda tidak menjamin kebahagiaan Anda. Uang datang dengan banyak tanggung jawab, dan semakin banyak yang Anda miliki di saku Anda, semakin besar jumlah tanggung jawab Anda. Jika Anda tidak berhati-hati dengan tumpukan catatan yang tebal, itu dapat menyebabkan lebih banyak stres dan komplikasi kesehatan daripada memiliki sepiring makanan di atas meja untuk diri sendiri. Paling tidak, sekarang Anda tahu. Mari terus pikirkan, tinjau beberapa kebohongan masyarakat. Cirinya adalah sesuatu yang memberi Anda kenyamanan untuk bermalas-malasan dan memberi Anda motivasi agar tidak perlu berusaha lebih. 2. Hal-hal materi sama dengan kebahagiaan. Perangkap yang satu ini sebagian besar digunakan oleh ahli marketing. Siapa yang membuat Anda percaya bahwa kebahagiaan adalah hasil dari suatu pembelian? Kebanyakan orang yang membeli barang untuk membuat diri mereka sendiri bahagia berakhir dengan perasaan yang kenyang, karena mereka memiliki banyak nilai dari hal-hal yang menghabiskan uang. Saya tidak percaya ada cara material untuk mengukur kebahagiaan. Kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal yang gaib atau emosi yang diberikan orang-orang di sekitar Anda kepada Anda. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa Anda tidak bahagia dalam pekerjaan Anda karena perusahaan Anda tidak memberi hadiah selama beberapa tahun terakhir ini. Sementara semua orang sudah memposting tentang betapa hebatnya perusahaan mereka. Mereka berasumsi kemungkinan terbesar adalah bos mereka yang payah dan lingkungan kerja mereka yang toksik. Mereka perlu menemukan cara untuk terus meyakinkan diri mereka sendiri mengapa mereka harus melaporkan permintaan resign. Jika Anda bisa merenungi, mungkin Anda telah memiliki pekerjaan yang sangat baik di ruang kerja Anda saat ini. Percayalah. 1. Anda tidak bisa menjadi wanita mandiri dan harus selalu bergantung pada pria. Saya tidak tahu mengapa beberapa kebohongan masyarakat terbesar ditemukan di lembaga cinta dan pernikahan. Seperti yang ini di sini, dengarkan saya. Anda bisa menjadi bos, menghasilkan uang sendiri, tetapi tetap mengandalkan pria Anda untuk mendapatkan dukungan. Tidak ada perintah tertulis di batu yang melarang Anda mengandalkan seseorang pria. Tidak peduli seberapa mandiri Anda, izinkan dia membuka pintu mobil untuk Anda dan membayar rambut serta kuku Anda. Jika dia ingin masyarakat berbohong, ketika mereka memberitahu Anda bahwa hari Minggu Anda bergantung pada seorang pria untuk melakukan hal-hal ini dan itu untuk Anda. Karena pria sopan yang baik senang mendukung mitranya. Anda akan menemukannya. Anda dapat memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan pasangan Anda. Setelah Anda melupakan pemikiran ini, Anda menikmati memberikan dukungan dan menerima dukungan dari satu sama lain tanpa khawatir mata penonton. Karena siapa yang peduli jika hubungan Anda berbeda dari semua orang? Gagasan lain tentang suatu hubungan, sudah waktunya kita membebaskan pikiran kita dari kebohongan yang telah menjadi norma sampai hari ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan ini saya mengatakan terima kasih, karena Anda semua begitu suka untuk menonton channel ini. Saya harap Anda menikmati dan menemukan nilai dalam video ini. Jika Anda melakukannya, silahkan dan berikan acungan jempol. Dan jika Anda baru di sini, selamat datang dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini.